Salam kerahiman. Hari ini tanggal 9 Februari, kita akan baca dari 4 nomor. 373, 502, 503, dan 507. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 373. Renungan utama dalam retret ini mengenai tujuan hidup, yakni tentang memilih cinta. Jiwa harus mencintai. Ia mempunyai kebutuhan untuk mencintai. Jiwa harus mengalihkan arus cintanya, bukan kepada lumpur atau kepada kesia-siaan, tetapi kepada Allah. Betapa aku bersuka cita ketika aku merenungkan hal ini, karena aku merasakan dengan jelas bahwa Ia sendiri berada di dalam hatiku. Hanya Yesus sendiri yang ada di sana. Aku mencintai makhluk sejauh mereka membantuku untuk bersatu dengan Allah. Aku mengasihi semua orang sebab aku melihat gambar Allah di dalam mereka. 502. Hanya kasih yang sungguh memiliki makna. Kasih membuat kegiatan-kegiatan kita yang paling kecil pun memiliki makna yang tak terbatas. 503. Yesusku, sungguh aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa Engkau. Rohku berpadu dengan rohmu. Tidak seorang pun dapat sungguh memahami hal ini. Orang harus lebih dulu hidup dalam Dikau, supaya mengenali Engkau dalam diri orang-orang lain. 507. Ya Yesusku, dalam segala situasi hidupku, aku ingin menderita dan dibakar dengan nyala kasih-Mu. Aku ini milik-Mu, sepenuhnya milik-Mu, dan aku ingin lebur di dalam Engkau. Ya Yesus, aku ingin lenyap di dalam keindahan ilahi-Mu. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memburu aku. Engkau meresapi jiwaku laksana seberkas sinar matahari dan mengubah kegelapannya menjadi terang-Mu. Aku merasakan dengan jelas bahwa aku hidup di dalam Engkau, laksana percikan api yang kecil ditelan oleh kobaran api yang tak terlukiskan yang menyala dalam diriku, ya Tritunggal yang tak terselami. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita orang yang mencintai Allah. Sudah sejak di dunia ini, kita dapat mengecap kebahagiaan penghuni surga lewat kesatuan mesra dengan Allah, lewat kesatuan yang luar biasa dan seringkali sama sekali tidak dapat kita pahami. Lewat kepatuhan jiwa yang tulus, orang dapat memperoleh rahmat yang sama. Itu yang akan kita bahas hari ini. Di 373 disebutkan renungan utama dalam retret. Jadi memang Suster Faustina sering atau melakukan retret ya. Ada retret 1 hari, 3 hari, 8 hari. Begitu pula dengan kita semua. Kita juga butuh retret. Butuh rekoleksi. Butuh hening. Butuh mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan menyesuaikan apalagi langkah-langkah kita selanjutnya di hari-hari mendatang. Nah, hari ini Suster Faustina katakan renungan utama dalam retret dia adalah tentang tujuan hidup. Sama seperti kita semua, tujuan hidup kita apa sih sebetulnya? Di sana dikatakan tujuan hidup Suster Faustina adalah memilih cinta. Jiwa harus mencintai. Dan jiwa juga butuh dicintai. Itu yang menjadi prinsip dasar kita semua. Kita butuh dicintai. Kita juga butuh mencintai. Karena memang kita makhluk sosial. Nggak bisa hidup sendirian ya. Jadi butuh mencintai, butuh dicintai. Tapi ada banyak cinta. Nah, Suster Faustina di sini menawarkan, mari kita alirkan cinta kita ini kepada Allah. Bukan pada lumpur, bukan pada kesia-siaan. Contoh ya, ada orang yang cinta diri dalam arti dia ingin punya penampilan yang bagus.
dia olahraga, dia senam, dia makan obat, dia makan vitamin, bahkan mungkin dia lakukan operasi di sana sini supaya kelihatannya bagus. Cinta diri. Tapi kalau kita lihat, evaluasi lagi, itu semua sebetulnya kesia-siaan. Kita banyak dulu mendengar ya, ada orang yang operasi buah dada supaya bagus, supaya besar, supaya seksi. Tapi kita tahu juga akibat-akibat dari operasi plastik tersebut. Ada yang kanker, ada yang bahkan orang yang operasi muka pun setelah sekian tahun mukanya jadi, ya menurut saya makin nggak bagus ya. Malah dikatakan malah jadi semakin tua, semakin nggak bagus gitu. Nah, inilah yang Suster Faustina katakan, kita jangan mengarahkan cinta kita kepada lumpur, kepada kesia-siaan. Tapi mari kita arahkan cinta kita kepada Tuhan. Nah, buat kita semua ini juga boleh menjadi teguran. Tujuan hidup saya itu apa? Ingin dicintai? Oke. Tapi kita harus lakukan sesuatu supaya orang mencintai kita dengan tulus. Lanjut. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, aku mencintai makhluk sejauh mereka membantuku untuk bersatu dengan Allah. Jadi boleh-boleh saja mencintai yang lain ya, tapi semuanya tujuannya itu hanya menjadi sarana prasarana jalan menuju cinta kepada Tuhan, menuju semakin bersatu dengan Tuhan. Contoh, kita menikmati pemandangan alam ya di pagi hari. Sudah berapa hari ini ya? Susah ketemu matahari. Yang ada setiap pagi itu kalau nggak mendung, gerimis, hujan. Tiba-tiba kita menemukan matahari di pagi hari. Itu menjadi satu sukacita. Kita melihat, kita memandang, kita mengagumi alam dan kita memuji Tuhan. Dengan melihat matahari, sinar matahari, mendekatkan saya menjadi lebih mudah bersyukur kepada Tuhan. Jadi arahkan semuanya menuju kepada Tuhan. Selanjutnya Suster Faustina katakan lagi, aku mengasihi semua orang. Sebab aku melihat Allah dalam diri mereka. Kita tahu bahwa setiap manusia itu ciptaan Tuhan. Dan Suster Faustina memberikan satu cara kita mencintai sesama karena dia melihat Allah di dalam mereka. Ini boleh menjadi refleksi kita juga dalam hidup kita sehari-hari dalam keluarga kita. Pasti ada anggota keluarga yang barangkali kurang berkenan, yang menyusahkan, yang merugikan, yang biang kerok. Tapi mari belajar dari Suster Faustina, melihat sosok-sosok mereka itu sebagai ciptaan Tuhan dan melihat Tuhan di dalam diri mereka. Tuhan menciptakan dia pasti berharga, pasti ada tujuannya. Bukan kesia-siaan, bukan hal yang perlu disingkirkan, tapi mari kita lebih memperhatikan, lebih mengungkapkan cinta kita kepada dia sebagai bukti kita makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, pasti kita juga akan makin melaksanakan perintah Tuhan. 502, hanya kasih yang memiliki makna. Ini ya, kembali lagi, kita dalam bulan ini kita bicara tentang kasih. Dan Suster Faustina katakan, hanya kasih yang memiliki makna. Kasih, kalau kita melakukan perbuatan yang sekecil apapun tapi dasarnya adalah kasih, maka ini mempunyai makna yang tidak terbatas. Kalau kita berdoa buat anak kita, buat suami, buat istri, buat orang tua ya, tapi dengan dasar kasih, mengasihi. Walaupun hanya doa singkat, hanya doa Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada orang tua saya. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau memberikan orang tua saya tetap sehat. Itu ungkapan tulus, ungkapan syukur, walaupun kecil, tapi dasarnya kasih, itu besar maknanya dan tidak terbatas. 503, aku sungguh tidak tahu bagaimana hidup tanpa Engkau. Ini sharingnya Suster Faustina di mana Yesus itu adalah satu-satunya sumber hidup dia, fokus dia, perhatian dia, cintanya dia.
Dan dia katakan dia nggak bakal bisa hidup kalau tanpa Tuhan. Orang harus lebih dahulu hidup di dalam dikau supaya mengenali engkau dalam diri orang lain. Ini menjadi jawaban dari pernyataan Suster Faustina yang barusan yang lalu ya, bahwa dikatakan dia melihat Tuhan di dalam diri sesama. Mudah? Enggak mudah ya. Apalagi orang itu nyebelin, orang itu nyusahin, orang itu jahat, orang itu nipu. Gimana kita bisa lihat ada Tuhan dalam dirinya dia? Nah, di sini Suster Faustina kasih tahu, orang harus lebih dahulu hidup dalam engkau. Jadi kita coba hidup dulu dalam Tuhan. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, Tuhan ada di dalam diri saya, maka saya bisa mengenali Tuhan ada di dalam diri orang lain juga. Yang menyusahkan, yang merugikan, tapi kita tetap dimampukan untuk melihat Allah ada di dalam diri orang tersebut. 507, dalam segala situasi hidupku, aku ingin menderita dan dibakar dengan nyala kasih-Mu. Jadi Suster Faustina ingin terus dalam hidupnya sehari-hari dibakar oleh nyala kasih-Nya Tuhan. Semakin dia merasakan penderitaan, dia semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada Suster Faustina. Aku ingin lebur di dalam-Mu. Udah nggak ada saya lagi. Nggak ada kepentingan saya, nggak ada fokusnya saya lagi, tapi saya ingin lebur, udah nggak ada lagi. Yang ada adalah hanya keindahan-Mu. Lenyap, dikatakan ya, lebur dan lenyap di dalam keindahan-Mu. Kalau orang melihat kita bukan memuji kita lagi, tapi sudah memuji Tuhan. Ingat ya di Matius, hendaklah engkau bercahaya di hadapan orang supaya orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Jadi bukan saya lagi fokusnya, tapi apa yang saya lakukan udah nggak kelihatan lagi oleh orang, tapi orang itu bisa memuliakan Tuhan, bisa memuji Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita orang yang mencintai Allah. Ini menjadi satu sharing luar biasa dari Suster Faustina. Mari kita coba dengan mencintai Allah, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Sudah sejak di dunia ini, bahkan dikatakan ya, kita bisa merasakan mengecap kebahagiaan di surga. Kita bisa merasakan kebahagiaan si penghuni surga lewat kesatuan mesra dengan Allah. Kita bisa nikmati sekarang, bukan nanti setelah kita mati. Sekarang kita sudah bisa menikmati kebahagiaan surga dengan kita bersatu dengan Tuhan. Lewat kesatuan yang luar biasa dan tak terselami. Itu hanya bisa dialami oleh kita kalau kita melakukan proses tadi yang Suster Faustina katakan. Lewat kepatuhan jiwa, jiwanya tulus ya. Kita harus punya jiwa yang tulus dan patuh, taat, setia. Maka kita akan bisa memperoleh rahmat tersebut. Itu aja pengajaran hari ini, pembahasan hari ini tentang kasih kepada Allah. Ungkapan kasih yang dinyatakan, yang di-sharingkan oleh Suster Faustina kepada kita semua supaya kita juga belajar meneladan dari Suster Faustina. Terima kasih. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hati-Mu. Laksana satu tetes darah-Mu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hati-Mu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa diri-Mu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.